Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Sulfat, Prodi Akuntansi semester 6, Universitas Alma-Ata, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Penggabungan usaha. Penggabungan usaha merupakan penyatuan dua perusahaan atau lebih menjadi satu entitas ekonomi, karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain sehingga memiliki satu kendali atas aktiva dan operasi perusahaan. Jadi, penggabungan usaha ini merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang sebelumnya adalah entitas yang terpisah. Apa sih bentuk penggabungan usaha? Bentuk penggabungan usaha itu ada 3, merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih dan hanya ada satu perusahaan yang akan dipertahankan. Contohnya, perusahaan AA dan perusahaan BB melakukan merger, maka akan menjadi perusahaan AA. Konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan mendirikan perusahaan yang baru dan membubarkan perusahaan yang lama. Contohnya, perusahaan AA melakukan konsolidasi dengan perusahaan BB, maka akan terbentuk perusahaan CC. Akuisisi. Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih di mana perusahaan membeli mayoritas atau seluruh saham perusahaan lain. Contohnya, perusahaan AA mengakuisisi perusahaan BB, maka perusahaan AA memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan BB. Berikutnya adalah metode penggabungan usaha. Metode akuntansi dalam penggabungan usaha ada 2, yaitu penyatuan kepentingan atau pooling of interest dan pembelian atau purchase. Pooling of interest. Pooling of interest atau penyatuan kepemilikan adalah sebuah metode di mana aset, kewajiban, dan cadangan digabungkan dan ditujukan pada nilai historisnya pada tanggal penggabungan. Pada metode ini, semua kewajiban dan aset perusahaan yang mengalami merger digabungkan. Contoh perhitungan. Berikut adalah neraca saldo PT Delima dan PT Kakao. PT Delima ingin menggabungkan diri dengan PT Kakao dengan penerbitan 22.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar 10.000 untuk memperoleh aktiva tetap milik PT Kakao, di mana dalam hal ini identitas PT Delima tetap atau tidak akan ada perusahaan baru yang terbentuk. Maka pencatatan yang dilakukan dalam pembukuan PT Delima adalah sebagai berikut. Aktiva 1.040 juta, beban 210 juta, modal saham 720 juta, laba ditahan 230 juta, dan pendapatan 300 juta. Purchase atau pembelian adalah sebuah metode di mana aset dan kewajiban ditujukan pada nilai pasarnya dalam pembukuan perusahaan dan penerimaan pengalihan pada tanggal penggabungan. Pada metode ini, hanya aset di liabilitas tersebut yang dicatat dalam buku perusahaan, penerimaan pengalihan yang diambil alih oleh perusahaan. Contoh perhitungan. Berikut adalah neraca dari PT Tulip. Dari neraca tersebut, maka dapat diperoleh jurnal sebagai berikut. Kas besar 50 juta, piutang bersih 140 juta, persediaan 250 juta, tanah 100 juta, bangunan 500 juta, peralatan 350 juta, hak paten 50 juta,
goodwill 200 juta, utang usaha 60 juta, wesel bayar 135 juta, kewajiban lain-lain 45 juta, dan investasi 1 miliar 400 juta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.